Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Dwi Andriani, biasa dipanggil Vika. NIM saya 25000361107. Saya dari Prodi Gizi. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah hidup saya ya. Kisah hidupnya sih gak bagus-bagus banget guys. Ceritanya dari mana ini? Dari SMP apa dari SMA? Dari SMP aja ya, biar panjang ceritanya. Saya itu orang Bima. Terus pas SMP itu saya sekolah di Bima juga. Saya SMP-nya di SMP Pancasila. Biasa deh, SMP-nya itu tuh negeri ya guys, negeri. Terus saya itu sekolah dari pagi, dari jam 7 pulang jam 12. Terus saya itu tuh pas masih di rumah itu sering bersih-bersih gitu-gitu tuh. Pas pulang sekolah itu bersih-bersih, bersihin rumah, kayak cuci baju, cuci piring, gitu-gitu, bersihin semuanya ya, bantu mama gitu. Terus apa ya, belajar sih ya, belajar, tapi belajarnya jarang guys, jadi itu udah ya. Terus cita-citaku itu jadi ini, mau jadi polwan, tapi nggak kesampaian sampai sekarang ini. Terus pas SMP itu cita-citaku masih pengen banget jadi polwan itu. Terus pas udah SMA ini aku disuruh milih 2 sekolah. Yang pertama itu sekolahnya itu ada di Dompu, tapi ambil jurusan kesehatan. Terus yang pilihan kedua itu mondok, tapi aku milih mondok gara-gara apa guys? Niat awalku mondok itu tuh ini loh, pengen jadi cantik. Soalnya ya aku lihat orang-orang yang mondok itu kakak-kakakku yang mondok itu tuh dia cantik-cantik semua. Tapi pas aku mondok baru aku sadar salah tujuan gitu kan. Terus aku juga nggak cantik-cantik, nggak boleh gitu ya guys. Kita cantik, kita tetap cantik. Terus kita cantik di mata orang yang tepat. Terus ya ini apa lagi ya? Oh ya, aku mondoknya itu di Mataram, di Lombok Barat, di Gunung Sari. Aku mondok di sana di Pondok Al Aziziyah. Terus aku tuh mondoknya ini loh, nggak serius gitu. Pondoknya juga itu ketat, tapi aku tuh nakal, kayak anaknya nakal, susah dikasih tahu gitu. Aku juga nggak pengen nakal ya guys, aku tuh pengen jadi anak baik-baik, tapi emang gitu, aku tuh kadang tahfiz, kadang enggak. Terus kalau sekolah itu tuh rajin aku sekolah itu guys, jarang aku alpa, jarang aku bolos kalau sekolah itu. Tapi kalau di jamnya bahasa Arab aku tuh paling gak suka banget ya, mohon maaf banget, aku nggak suka bahasa Arab, jadinya aku sering bolos. Terus kalau ngaji malam, ngaji kitab itu guys, ngaji kitab itu aku kalau diajak sama temanku bolos aku ikut bolos, tapi kalau nggak ada temanku yang ngajak bolos aku nggak ikut bolos. Kayak aku tuh jadi tiba-tiba jadi anak rajin gitu. Tapi kalau tahfiz itu aku jarang, soalnya ya guys ya, kalau ini loh, kalau maaf ya aku pakai guys ini, kalau kita pergi tahfiz tapi nggak setoran itu tuh kita diberdiriin di depan banyak orang, itu di depan santriwati itu, jadi kan kita malu. Terus aku tuh gitu, makanya aku tuh jarang pergi tahfiz. Terus hafalanku juga masih sedikit. Pas SMA kelas 1 ya aku masih pengen jadi polwan. Pas SMA kelas 2 itu kan udah ini ya guys, sama ustazah itu udah disuruh mikir ntar itu tuh mau lanjut di mana, mau jadi apa, mau kuliah, mau ngapain gitu-gitu kan, apa mau kerja gitu-gitu, disuruh milih-milih gitu, disuruh mikirin. Terus aku tuh tetap pengen jadi polwan. Terus aku tanya papaku, terus aku bilang tapi tinggiku masih segini belum cukup buat standarnya polwan. Tapi papaku bilang itu nggak apa-apa, kamu sering olahraga aja di sana, ntar itu tuh bisa juga kamu tinggi katanya, kamu sering minum susu. Tapi guys ya, aku tuh gini ya, mungkin kan karena area pondok itu tuh jarang olahraga gitu ya, jadi aku nggak pengen olahraga. Aku tuh cuman minum susu aja. Kan nggak bisa kan kita minum susu aja kalau nggak kita olahraga, kita ini kita itu kan, kita berusaha yang lain tuh kan susah jadinya. Terus aku masih santai-santai pas kelas 3 SMA ya guys, aku konseling ke ustazah BK aku konseling di sana.
Terus aku ceritain semuanya, aku pengen jadi ini aku bilang. Tapi disuruh ngomong lagi kan sama orang tuanya, dikasih saran, banyak dikasih saran itu. Terus aku ngomong ke mamaku, ke papaku juga. Terus papaku bilang, kayaknya emang gak bisa deh kamu daftar poluan, soalnya tinggi kamu tuh belum sampai standar, sedangkan kamu tuh bentar lagi lulus gitu kan katanya. Terus aku tuh mikir, terus aku jadi apa, aku bilang kan. Terus disuruh aku kuliah. Hanya tuh nggak mau kuliah, masih aku nggak mau ngomong itu. Aku kayak nggak mau banget kuliah itu, aku tuh malas belajar, makanya aku nggak mau kuliah, nggak ada kepikiranku buat kuliah sama sekali itu. Terus aku bilang ke papaku, aku minta ke papaku aku nganggur aja, nganggur 1 tahun buat ini loh, buat ada waktuku buat capai tinggi itu, biar aku bisa daftar poluan kan. Tapi nggak dikasih sama papaku, aku nganggur gara-gara papaku itu takut aku tuh kayak ini loh, keenakan nganggur itu, jadinya nggak mau sekolah gitu, takutnya keenakan ntar kan ya. Terus aku mikirnya, masa aku kuliah, aku bilang, sedangkan aku tuh nggak ada niat sama sekali buat kuliah. Terus papaku bilang, kamu kuliah, udah dipaksa aku buat kuliah. Terus aku konseling lagi ke ustazahku kemarin, aku konseling lagi, aku kasih tahu apa-apa dibilang sama papaku itu. Terus ustazahku itu bilang, iya mending kamu kuliah, katanya, kamu kuliah aja, ikutin kata orang tuamu. Itu tuh kayak, entar itu kalau diberkahi sama orang tuamu itu tetap baik kok, bener jalannya gitu kan, kamu patuhi gitu-gitu katanya ustazahku itu. Terus aku bilang, iya aku kuliah, aku bilang. Tapi yang aku bilang kuliah itu ini loh, masih aku mikir buat jadi poluan itu. Tapi aku berusaha hilangin itu ya, hilangin menjadi poluan itu. Aku kuliah, aku pengennya itu ambil jurusan hukum, soalnya kan aku tuh kayak ini loh, aku tuh suka yang berbau politik gitu, jadinya aku pengen ambil hukum atau enggak manajemen apa kayak gitu kan, aku pengen ngambil gitu. Tapi papaku nggak kasih ambil hukum gitu, yang intinya politik itu papaku nggak kasih. Soalnya kayak ada aja alasannya nggak mau itu. Intinya papaku itu suruh ambil kesehatan, kalau kamu kuliah ambil kesehatan. Sedangkan aku itu nggak mau kesehatan, aku tuh kayak malas belajar. Terus aku tuh awalnya juga pas SMA itu aku jurusan IPS. Terus masa aku tiba-tiba ambil kesehatan, nggak nyambung kan IPS sama kesehatan. Tapi ya udahlah, aku ambil aja, gimana ntar aku jalani aja ya, gara-gara dipaksa kan, mau gimana lagi. Terus aku nggak expect aku ambil gizi kayak sekarang ini. Aku mikir aku coba daftar di Poltekkes tapi gak lulus. Terus aku ini udah mau daftar jurusan lain, jurusan konseling gitu kan, tapi papaku tiba-tiba beliau yang daftarin ini gizi. Terus dia kasih lihat aku udah lulus, kaget kan aku nggak tahu aku masuk di Universitas Ahmad Dahlan, aku nggak tahu guys, aku nggak tahu, tiba-tiba didaftarin gitu kan. Jadinya aku ngikut aja, udah dibayarin juga kan. Terus aku ngikut dah, aku ngikut kata papaku itu sampai kemarin aku kesini. Bener-bener nggak ada aku nggak ada semangat kuliah. Ada kadang aku semangat kuliah kalau dapat motivasi dari mama papaku itu, tapi masih ini loh, masih kepikiran jadi poluan. Kalau apalagi lihat poluan tuh kayak masih nyesek aja, kayak mungkin ntar aku mau deh jadi poluan gitu. Aku mau lagi, tunggu aku ini nyampe tingginya dulu. Tapi gara-gara aku udah malas, gara-gara udah kuliah itu malas banget aku olahraga guys, hampir nggak pernah aku olahraga di sini tuh, aku tuh malas jadinya. Terus aku kuliah itu kadang enak kuliah di jurusan ini, tapi kayak biasanya lah, kayak orang pada umumnya itu kalau banyak tugas kan pasti mereka mikir capek gitu tuh. Aku tuh mikir, kenapa aku nggak jadi poluan aja, kenapa harus ini. Aku tuh sampai sekarang ini, sampai di titik ini belum nerima aku tuh kuliah, apalagi jurusan kesehatan. Makanya aku tuh, tapi bisa sih aku jalaninnya ya, nggak tahu kedepannya kayak gimana. Tapi kalau sekarang ini masih aman lah, nggak ada kepikiran buat nggak ada kepikiran buat itu pindah jurusan kayak buat berhenti, nggak ada. Alhamdulillah ya, semoga gini terus kedepannya tuh guys. Itu aja sih ceritaku, apalagi ya nggak ada sih. Oh ya guys, aku itu strict parents ya, strict parents banget.
sampai aku tuh ini nggak bisa, ini aku ngechat cowok-cowok itu nggak bisa, aku udah dikasih. Udah itu aja. Dadah guys, ini aja ya cerita dari aku. Nggak menarik ya ceritanya, nggak apa-apa deng, yang penting tugasnya selesai. Bye bye, dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Kok duluan ini ya, kok duluan dadanya baru assalamualaikumnya, baru salamnya. Yaudah guys, dadah.